Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya diperkenankan untuk menyampaikan satu hal terkait dengan bercinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Cinta karena Allah adalah sebuah tanda keimanan. Maka di dalam surat Al-Hujurat itu menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bersaudaranya tidak karena ada hubungan darah, tidak ada pertalian darah di antara mereka, tetapi hubungan percintaan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka saling mencintai itu karena dirangkul atau dibuhul, ditali oleh karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika cinta itu ditali karena saling atau karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang merekatkan dua orang itu selain karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta itu tidak akan dibatasi oleh apapun, oleh masa, oleh waktu, oleh karena sebab apapun. Di dalam kecintaan kita atau bercinta kita sama muslim itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menumbuhkan satu derajat yang sangat tinggi. Dikatakan dalam sebuah hadis di dalam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi launasan mahum bi anbiya'i wala syuhada'a yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yaumal qiyamah bima kanu bihim minallah. Ya, disebutkan bahwa sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang bukan nabi, bukan pula syuhada, namun para nabi dan para syuhada iri kepada mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Kemudian beliau menjelaskan, karena itu menumbuhkan sebuah pertanyaan. Ini bukan nabi, bukan syuhada, tetapi kenapa para nabi dan para syuhada itu iri kepada mereka itu? Nah, disebutkan hum qaumun tahabbu biruhillahi ala ghairi arhamim bainahum wala amwalin yata'ataunaha. Jadi dijelaskan oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan darah atau harta. Jadi ketika cinta itu dibalut oleh karena cinta kepada Allah, maka derajatnya sangat tinggi, bahkan diirikan oleh para nabi dan para syuhada. Karena cinta yang ditumbuhkan karena cinta kepada Allah itu betul-betul dahsyat. Efek yang ditimbulkannya dahsyat. Dia tidak akan dibatasi oleh apapun, dan dia tidak akan tergerus oleh apapun, ya, karena asal muasal tumbuhnya cinta itu karena
kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika orang-orang itu bercinta karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di hari kiamat orang-orang itu akan dinaungi, akan dilindungi oleh sebuah payung yang dimana orang-orang yang lain mendapatkan panas teriknya matahari yang kala itu diceritakan sangat dekat dengan kepala kita. Disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, rajulani tahabba fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang seerat itu ya, sedekat itu, seerat, sekuat itu pertalian yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah seperti ketika para syuhada pergi ke medan perang, harus pamit kepada saudara-saudaranya di situ. Orang yang melepasnya begitu ikhlas karena apa? Karena dia akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasa kehilangan. Itu berpisah karena Allah. Datang bertemu pun sebagaimana ketika orang-orang muhajirin kemudian bertemu dengan orang-orang ansar gitu ya. Nah, di situ tumbuh kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muhajirin datang kepada orang ansar dengan tidak membawa apapun. Orang ansar memberikan dukungan support, pertolongan kepada orang-orang muhajirin agar bisa survival, ya bisa kemudian terus menjalankan hidupnya, terus berkembang. Nah, di situ karena orang-orang Ansar mempunyai rasa cinta kepada orang-orang Muslim yang lain yang dari kaum Muhajir, disebabkan oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada pertalian darah, tidak ada persaudaraan yang ikatannya ikatan darah. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda cinta karena Allah. Yang pertama, mencintai orang karena agamanya dan akhlaknya. Jadi kita senang kepada orang yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Karena di situ akan menumbuhkan pada diri kita untuk juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kemasyhurannya, bukan karena pangkat dan jabatannya. Tapi di situ tumbuh rasa cinta senang itu karena bahwa dia taat kepada Allah, dia akhlaknya baik sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, tanda cinta karena Allah salah satunya adalah menasihati, saling menasihati di dalam kebaikan, saling menasihati pada kesabaran, saling menasihati kepada keikhlasan, dan saling mendoakan. Itu tanda-tanda kalau cinta karena Allah. Jadi kita bisa merasakan ketika kita dengan orang lain, sesama muslim atau sesama teman, bahkan misalkan seperti teman kantor, sesama di masyarakat, ya, atau bahkan hanya barusan saja bertemu gitu ya. Tetapi rasa cinta itu sudah melekat karena pertemuan, ketemu dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Allah. Nah, di situ akan saling tumbuh untuk berpesan kepada ketaatan, berpesan kepada kesabaran, berpesan kepada kebaikan. Ketika mau bertemu maupun berpisah, saling mendoakan untuk kebaikan yang abadi. Yang lain diantaranya tanda-tandanya adalah tidak iri dan tidak dengki. Ini satu persoalan yang kadang tumbuh di dalam diri kita, yang kadang kita tidak berusaha
atau kita jarang-jarang kemudian muhasabah dan kemudian memperbaiki. Karena ketika kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam jiwa kita, diri kita akan senang ketika mereka melihat bahagia, sukses, lancar dalam segala pekerjaannya, lancar dalam segala kewajiban atau amanah yang diembannya, sukses dalam bisnis, sukses dalam karirnya. Itu kita tidak sama sekali tidak muncul iri. Nah, ini yang berat sebenarnya. Kita akan merasakan apakah cinta kita itu karena Allah atau karena sesuatu hal. Kita bisa melihat muhasabah pada diri kita. Ketika kita melihat saudara kita itu sukses, mendapatkan kebaikan, ketenaran dan seterusnya, kalau diri kita itu ikut bahagia, diri kita itu senang, di dalam diri kita tidak ada iri dan dengki, nah disitulah bahwa cinta kita betul-betul sudah tumbuh karena Allah Subhanahu wa taala. Suka memberi kabar gembira dan tidak atau berusaha untuk tidak menyakiti, menjauhi hal-hal yang sekiranya menyakiti. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam yang diriwayatkan Muslim, kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Disebutkan, ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tu'minu hatta tuhabbu. Kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi tanda-tanda keimanan itu dilihat dari hati kita mencintai orang lain seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan cinta yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau masih jauh dari itu. Masih dengan cinta yang diembel-embeli dengan berbagai macam syarat dan ketentuan. Terakhir, oleh karena itu marilah kita berusaha agar kita bisa bercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah tidak mengenal pamrih. Cinta seperti ini akan membuahkan pahala, mempereratkan ukhuwah, mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan memberikan rahimnya kepada kita. Berbeda dengan cinta duniawi yang sementara cinta karena Allah Subhanahu wa taala akan bertahan bahkan sampai insya Allah kelak di surga. Terakhir dalam hadis disebutkan hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Wajib atasku mencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Jadi Allah sendiri itu akan mewajibkan dirinya untuk mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bakal dipastikan akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencintai orang-orang atau orang-orang di dekat kita itu karena hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak oleh sebab apapun. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan selebihnya semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.